Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu intelektual muslimah yang dirahmati Allah, luar biasa pertemuan hari ini sudah kita dengarkan pengakuan ya dari para pakar berbagai bidang bahwa sistem hari ini tidak baik-baik saja ya, bahwa kita menghadapi masalah yang multidimensi ya, dan globalisasi itu menisayakan tidak ada masalah yang bisa dilokalisir hanya pada teritorial tertentu. Nah, sehingga kita bisa lihat masalah dunia menjadi makin kompleks, makin pelik gitu ya. Kemudian juga difasilitasi dengan teknologi informasi, komunikasi dan juga transportasi di dalam penderasan ya, penyebar luasan masalah dunia tersebut. Satu kata yang mungkin bisa kita simpulkan itu adalah people are poor because of poor policy ya. Masyarakat, rakyat miskin berbagai bidang, tidak sekedar ekonomi. Tadi ada miskin politik, miskin ekonomi, miskin pendidikan, miskin kehormatan, kemudian juga miskin mendapatkan akses pembangunan gitu ya. Itu adalah karena poor policy, kebijakan yang buruk gitu. Kebijakan itu tidak untuk kepentingan publik, tetapi hanya untuk kepentingan segelintir orang. Maka kemudian kita perlu melakukan evaluasi mendasar ya terhadap jenis tatanan kehidupan yang diterapkan, yang diadopsi hari ini. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh para pakar begitu bahwa potret tata dunia hari ini itu adalah diterapkannya sistem politik yang demokrasi, kemudian juga sistem ekonomi yang kapitalistik. Yang itu diterapkannya tidak hanya dalam skala nasional ya, tetapi dalam skala global, yang kemudian skala nasional itu hanya merupakan ya akibat saja atau dampak saja dari diterapkannya sistem politik demokratis dan sistem ekonomi kapitalis dalam skala global gitu. Makanya kemudian kita evaluasi pertama itu adalah bahwa fondasi sistem politik ekonomi, sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis itu adalah sekuler, yaitu adalah sekularisme, yang mana sekularisme itu adalah pemikiran yang memisahkan antara Tuhan, antara agama itu dengan kehidupan. Nah, termasuk sistem sekuler itu kan kemudian meletakkan kedaulatan. Kalau kita bicara kedaulatan itu kan, berdaulat itu kan posisi tertinggi ya, yang itu memimpin, mengendalikan, mengguide ya, memandu tatanan kehidupan itu adalah di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan. Tadi Prof. Mas Roro sudah menyampaikan, jadi namanya demokrasi itu kan dari, oleh, untuk rakyat. Jadi ada ini kan model antroposentrisme gitu ya, yang itu menegasikan atau menggantikan, mengkritisi model antroposentrisme di dalam ranah politik ya, yang kemudian tadi meletakkan kedaulatan itu adalah di tangan manusia, bukan lagi di tangan Tuhan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, justru meletakkan kedaulatan di tangan rakyat inilah cacat mendasar demokrasi. Ya, cacat mendasar demokrasi itu adalah meletakkan kedaulatan di tangan manusia. Ini merupakan pemikiran yang tidak logik ya, mengingat gitu ya, bahwa manusia itu kan realitanya makhluk yang terbatas, makhluk yang lemah, makhluk yang selalu tergantung kepada yang lain. Makanya kalau dia sendiri itu tidak independen, mosok dijadikan tempat untuk berdaulat, itu kan sesuatu yang tidak logik mestinya gitu ya. Nah, sehingga kemudian sisi yang kedua meniadakan keterlibatan Tuhan atau Allah di dalam pengaturan kehidupan itu adalah model pemikiran yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, sekaligus tidak sesuai dengan realita. Realitanya berupa apa? Manusia itu adalah makhluk yang punya fitrah beragama.
Maka meniadakan Tuhan di dalam pengaturan kehidupan sebuah manusia atau seorang manusia atau manusia secara keseluruhan itu adalah pemikiran, pemahaman yang tidak sesuai dengan fitrah manusia berupa fitrah beragama. Nah, makanya ibu-ibu rahimakumullah, sesungguhnya kita itu butuh perubahan yang lebih baik ya, perubahan yang mendasar, perubahan yang lebih baik. Dan dalam konteks ini kita menyampaikan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, ini sebenarnya sebuah sentilan dari Allah. Itulah akibatnya kalau penduduk sebuah negeri, kita semua ini gitu ya, itu tidak amanu, tidak beriman kepada Allah, kalian semua itu, kemudian tidak wattaqau, tidak tunduk patuh kepada Allah. Maka yang kita dapatkan itu adalah bukan kondisi barokah, bukan kondisi rahmat. Itu adalah masyarakat yang tidak ideal, dan kita perlu melakukan perubahan menuju kepada masyarakat yang ideal. Good society atau masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang mana orang-orang yang ada di dalam masyarakat tadi itu hidup berkah, hidup rahmat, hidup sejahtera, terpenuhi hak-hak mendasarnya di dalam kehidupan. Itulah kehidupan yang berkah, itulah kehidupan yang rahmat. Dan rahmat ini pasti nanti akan membawa implikasi kepada termasuk alam itu akan terkelola dengan baik gitu. Artinya tidak hanya masalah sosial yang tertangani, tetapi juga insya Allah masalah alam, masalah lingkungan itu juga akan tertangani. Ya, makanya kemudian bicara tentang perubahan hakiki, perubahan yang sesungguhnya itu adalah bicara tentang perubahan masyarakat menuju kebangkitan yang hakiki, dan masyarakat itu akan mengalami kebangkitan atau tidak itu tergantung peradaban atau ideologi yang ditegakkan di atas masyarakat tadi. Kalau tadi Prof. Mas Roro menyebutkan identitas ya, tidak ada politik yang tidak beridentitas. Jadi kalau sekarang politik identitas itu seolah-olah negatif, itu adalah ada kesalahan paradigma. Makanya kemudian kita tunjukkan bahwa peradaban Islam itu pernah memimpin dunia selama lebih dari 13 abad, ya kurang lebih 13 abad. Dan itu terjadi karena peradaban Islam itu dibangun di atas pandangan hidup yang dibangun atas akidah Islam, percaya kepada Allah sebagai yang menciptakan sekaligus yang maha mengatur. Maka disinilah pilar pertama sistem politik itu adalah kedaulatan di tangan Allah, kedaulatan di tangan asyari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam kerangka menyelesaikan problem-problem kehidupan yang real, Islam memandang bahwa manusia itu punya fitrah, punya kebutuhan-kebutuhan hidup yang itu dipenuhi dengan menjalankan serangkaian aktivitas yang sesuai dengan hukum-hukum syariat ya. Sehingga kedaulatan di tangan syarak itu adalah meletakkan pemilik kedaulatan, kekuasaan tertinggi, kewenangan tertinggi itu adalah ada di tangan rakyat. Kemudian sedikit lagi ini terakhir, pilar kedua dari sistem politik Islam itu adalah kekuasaan itu memang di tangan rakyat, di tangan umat gitu ya. Yang kemudian umat memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka untuk menjadi representasi mereka di dalam menerapkan hukum-hukum syarak tersebut. Inilah yang menjadi kunci dari keberhasilan, kesuksesan peradaban Islam di dalam memimpin dunia, tidak hanya dalam rentang waktu yang sangat lama, tetapi termasuk dalam area wilayah yang sangat luas. Dan ini belum pernah dicapai peradaban yang seperti ini oleh peradaban lain selain Islam. Mungkin itu dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.